Bengkulu Selatan punya cerita horor malam Jumat. Kali ini kita akan cerita mengenai satu bangunan hantu di Bengkulu Selatan, yang dahulunya bangunan tersebut bekas kebakaran, dan setelah dibangun rumah terjadi lagi kebakaran untuk kedua kali. Cerita ini kita ambil dari narasumber yang merupakan penghuni dari rumah tersebut. Oke, di sini nama aku Dewi, dan aku itu asli orang Bengkulu Utara dan nggak tahu daerah Bengkulu Selatan ya. Waktu itu ayah aku terpindah tugasin ke Bengkulu Selatan, jadi cari rumah kan di sana. Karena ya kami tuh sekeluarga nggak ada yang tahu daerah-daerah situ dan nggak tahu perumahan-perumahan situ. Terus ayah tuh kayak ngebeli rumah yang bangunannya itu belum selesai. Terus dijual juga rumah itu kayak dengan harga yang miring. Padahal ya kalau dibilang tanah dan bangunannya itu cukup lumayan luas dan besar. Dan kisaran harga yang dijual itu 50 juta. Jadi kayak hoki banget pertama kali ayah mau pindah kerja dan cari rumah, dapat penjualan rumah yang agak murah dan cukup luas. Itu tuh kayak wah, kapan lagi gitu. Oke, lanjut nih. Jadi kejadian itu sekitaran tahun 2016 sampai 2017. Gak tahu kenapa pemilik rumah yang ngejual rumahnya itu tuh ngejual dengan harga yang murah. Terus seingat aku dia tuh cuma kayak ngomong, udah gak sanggup lagi biayain pembangunan rumah. Terus kayak dia baru aja diberhentiin dari pekerjaan dia selama ini gitu kan. Nah, karena keluarga aku ini bukan asli orang Bengkulu Selatan dan gak tahu seluk-beluk daerah Bengkulu Selatan, beli-beli aja gitu, udah dibeli aja. Karena ya gimana, karena ayah juga udah harus dipindahin gitu. Dan kayaknya tuh kalau nggak salah ayah juga ngelanjutin pembangunan rumah. Nah di situ tuh ada 5 orang tukang yang lagi masang kaso. Tau nggak, kaso itu tuh kayak untuk genteng penyangga rumah gitu. Nah oke, lanjut nih. Awalnya tuh kayak aman-aman aja, tenang, kayak pekerjaan biasa. Terus tiba-tiba tuh kayak ada suara jatuh buk yang keras banget. Dan jatuh itu tukang, terus kepalanya tuh kayak kebentuk balokan yang gede banget. Gak sampai situ aja, 3 hari udah kejadian itu tuh ada lagi tukang kena jatuhan atap. Gila, jatuhan atap kan lukanya kayak, tapi yang kali ini tuh lukanya tuh gak separah yang pertama. Terus yang sempat aku dengar, ada tukang yang bilang ke ayah saya tuh kayak, Pak kayaknya tuh harus minta izin dulu ke penunggu di sini. Kaget dong, bapak saya tuh kaget. Terus bapak saya tuh bilang kayak, hah, emangnya kenapa gitu. Cuman ya emang kayak aku tuh nggak dengar terlalu jelas apa yang tukang itu omongin. Dan ya yang aku dengar dulu nih, dengar dari sekilas orang-orang ngomong kalau rumah ini tuh bekas bangunan yang kebakar dan banyak orang yang meninggal. Singkatnya, dilakukan kan izin-izinan tadi yang memang benar-benar kayak untuk makhluk-makhluk astral penunggu rumah, dan benar gak terjadi lagi tuh gangguan ke tukang-tukang. Kak, ngontrak dulu tuh, tapi kayak aku tuh sering ikut kalau misalnya ayah mau ngecek kerjaan tukang di sana. Nah, terus singkat cerita nih udah sebulan lebih selesai, udah jadi rumahnya. Malam pertama nunggu tuh masih nyaman-nyaman aja, ya kayak rumah biasa lah, happy-happy aja gitu kan. Terus kejadiannya pas udah malam ketiga, aku nih lagi masak sendiri nih ceritanya di dapur. Orang tua tuh lagi pergi semua. Terus aku nih ceritanya juga punya 2 adik kandung nih, tapi mereka udah tidur waktu itu. Pas aku lagi goreng telur,
aku taruh nih di atas piring kan. Aku tinggal ke WC bentar karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Pas aku balik ke dapur lagi, yang kalian tahu, telurnya hilang. Positif aja kan. Mungkin dimakan kucing. Beberapa saat ada yang ngetok pintu. Tok tok tok. Itu masih kedengeran jelas banget dan masih keinget sampai sekarang. Ada yang ngetok pintu. Aku bukain kan pintunya tuh. Gak ada orang. Balik lagi ke dapur, mungkin orang iseng. Nah, suara ketokan itu keulang lagi. Malah tambah keras. Kesel banget dengerinnya. Terus aku tuh udah ngeliat kayak ada bayangan orang berdiri di luar. Terus aku bilang aja, jangan kurang ajar lah, ketuk pintu orang. Dalam hati, tapi karena gak berani karena sendirian kan. Pas aku bukain pintunya, gak ada siapa-siapa cuy di luar. Tapi ada bau-bau gosong gitu kan. Balik lagi nengok kompor. Padahal kompor udah dimatiin dan gak goreng apa-apa. Beneran, itu gak goreng apa-apa. Karena yang udah digoreng tadi kan udah selesai. Ada lagi nih kejadian terulang lagi. Ada yang ngetok suara pintu lagi dan itu tuh suaranya keras banget. Dan sekarang aku coba untuk memberanikan diri dengan membawa pisau. Sumpah itu creepy banget. Takut aja kalau misalnya ada orang jahat. Pas buka pintu, ada beberapa warga yang jaga malam tuh datang ke rumah. Terus seingat aku, yang jaga malam tuh nanya gini, maaf mbak, dengar tadi ada yang teriak dari dalam. Kami pikir ada maling di rumah mbak, katanya gitu. Terus ya aku bilang aja dong, gak ada tuh pak teriak-teriak. Saya malah kayak dibuat kesal sendiri tadi. Ada yang ngetok pintu, pas dibuka gak ada orang. Ngetok lagi, dibuka gak ada orang lagi, sampai sebel banget gitu kan. Terus tiba-tiba kok pada bengong, itu warganya tuh bengong semua gitu. Terus mereka ya langsung pamit aja untuk melanjutin ronda. Udah lanjut ya. Abis itu tuh karena makanan yang udah dimasak tuh udah jadi aku bawa semua makanan itu tuh untuk pergi ke kamar. Makan di kamar nih ceritanya. Sambil mikirin terus, siapa sih tadi yang ngetok gak jelas. Mungkin ada orang warga-warga situ yang iseng kali ya. Terus gak lama kemudian aku tuh kayak ngedenger ada suara yang krek, suara gores di dinding, ngerti gak sih? Kayak orang yang punya kuku yang panjang terus kayak nyakar-nyakar dinding. Aku positif thinking aja, kucing kali ya, mungkin kan kucing kan banyak di situ, daerah situ. Terus tiba-tiba lagi ada bau gosong. Padahal aku udah gak masak apa-apa dan kompor itu benar-benar udah mati. Terus karena saking takutnya, aku ya coba bangunin adik-adik aku kan. Dia bangun ke belakang. Terus pokoknya kayak ngebangunin mereka. Nyium bau gosong gak? Aku periksa dia ke dapur. Gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada kayak suara benda jatuh brak yang kenceng banget. Aku periksa kan, syukurlah waktu itu tuh emang bener-bener gak ada apa-apanya dan itu cuma kucing. Pas aku balik ke kamar lagi, adik aku udah gak ada di kamar. Panik kan. Aku cari dari dalam rumah sampai keluar rumah, tapi bener-bener entah kenapa pada keadaan yang itu tuh adik aku tuh gak ada gitu loh. Aku yang nanya ke warga tadi begini, ada warga di luar kan? Kenapa mbak? Itu tuh yang meronda tuh nanya gitu kan. Terus ya spontan kan, karena cemas, panik, aku tuh jawab, adik aku hilang pak, hilang. Jangan diganya orang pak. Gimana yang ngomongnya ya? Respon dari warga tuh kayak, beneran hilang mbak? Udah dicari belum di rumah? Atau mungkin di kamar mandi? Ya spontan waktu itu sambil kesel banget, orang udah bener-bener hilang masih ditanyain begitu. Ya spontan aku jawab kayak, udah pak, udah dari tadi udah dicariin, udah muter-muter. Bapak-bapak itu ada yang bilang gini, itu di dalam rumah siapa mbak? Dia nengok ke dalam rumah kan, pas itu tuh nggak ada pak, orang tua saya pergi semua. Saya cuma sama adik saya doang, bertiga, karena adik saya 2.
warga tuh tiba-tiba masuk ke kamar mandi, nyari ke belakang, ke dapur, semuanya. Pokoknya dicari sekeliling rumah. Gak ada cuy, sama sekali tuh gak ada. Terus tiba-tiba gak lama ada warga yang teriak-teriak di belakang rumah. Ada mbak, ada di dalam sumur gitu. Cemas, panik, lemes. Histeris banget. Waktu itu tuh kayak, gimana caranya adik aku bisa masuk ke dalam sumur? Nggak masuk akal gitu. Nah, orang tadi masih ada di kamar dan tiba-tiba udah di dalam sumur. Itu perasaannya campur aduk, histeris, pusing, takut dimarahin orang tua dan segala macam, takut kejadian yang aneh-aneh itu terjadi. Tapi alhamdulillahnya dan untungnya warga tuh ngebantu banget sampai adik aku tuh bisa selamat. Karena posisinya di situ tuh sumur itu tuh bekas dan sumur tua gitu loh. Dalamnya juga paling sekitaran waktu itu 4 meter dan airnya itu nggak lebih dari tinggi adik aku. Jadi itu keuntungannya ya, alhamdulillahnya waktu itu. Iya, pokoknya yang aku ingat itu sumurnya itu tuh pokoknya sumur bekas, pokoknya udah sumur tua banget. Terus perkiraan dalamnya itu tuh sekitar 4 meteran. Dan kalau nggak salah emang airnya itu bener-bener nggak lebih tinggi daripada adik aku. Soalnya adik aku masih bisa diselamatin dengan keadaan yang nafasnya juga masih alhamdulillah ya masih ya teratur, nggak kayak orang yang habis tenggelam gitu, enggak. Maaf ya Tip, aku nggak bisa cerita yang lain-lain lagi. Tapi untuk penampakan dan bau-bau gosong tuh kayak sering terulang. Oke. Terus seminggu setelah kejadian adik aku tuh, entah kenapa tiba-tiba rumah itu kebakaran. Dan alhamdulillahnya aku dan keluarga waktu kejadian itu benar-benar gak ada di rumah. Dan rumah itu benar-benar kosong. Benar-benar kosong dan gak ada orang. Entah kenapa rumah itu bisa kebakaran. Padahal kayak kompor dan segala macam itu tuh udah kami cek sebelum kami pergi. Dan sekarang kami satu keluarga udah balik ke Bengkulu Utara dan kayaknya kami gak mau lagi mencari-cari rumah yang asal-asalan lagi. Meskipun murah, harus ditanya dulu asal usulnya. Dan itu tuh karena udah kayak creepy banget cuy, gak mau lagi. Itu sih cerita aku Tip. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, untuk membantu kita melestarikan budaya cerita-cerita tentang daerah.